Selamat sore teman-teman, bertemu lagi bersama kita di Bincang Redaksi Tribun Jogja. Sore ini kita bakal ngebahas tentang apa yang terjadi di 2 pekan terakhir yang bikin rame dunia, di mana Rusia melakukan operasi militer. Kalau katanya Rusia operasi militer, tapi kalau dunia barat menganggapnya itu adalah sebuah invasi ke negara yang berdaulat, Ukraina. Nah, kita akan ngobrol bareng Mas Ludiro dari Hubungan Internasional UPN Yogyakarta. Beliau adalah salah satu pengajar di sana. Selamat sore Mas Ludiro Madu. Iya, selamat sore Mas. Apa kabar? Baik, ya. Sehat? Terima kasih. Ya, sehat. Alhamdulillah. Ini kajian di HI atau Hubungan Internasional lagi sangat menarik. Betul, ya. Dengan ramainya gegeran di belahan bumi utara. Ya. 14 ribuan kilo. 14 ribuan kilo di 14 hari terakhir. Ya. Mas Ludiro, kita akan mulai dari mungkin banyak yang masih belum ngeh dan belum paham. Apa sih yang terjadi di Ukraina, Mas? Apa yang menyebabkan Rusia di bawah kepemimpinan Putin melakukan operasi militer atau invasi? Ada dua istilah nih, dua terminologi yang berbeda. Rusia bilang operasi militer, dunia bilang invasi kan gitu. Apa sih latar belakangnya itu apa sih Mas sebenarnya? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara soal perang Rusia Ukraina sekarang, kalau kita menggunakan istilah yang umum netral itu adalah perang. Ya. Kalau kita mau menggunakan istilah invasi itu adalah istilahnya Ukraina dan Amerika NATO yang ditujukan kepada Rusia. Ya, jadi Rusia menginvasi Ukraina secara dengan melanggar hukum internasional gitu ya. Tapi kalau dari sisi Putin sendiri, dia melakukan operasi militer khusus atas wilayahnya, atas wilayah dari negara-negara yang meminta bantuan Rusia. Wilayah yang meminta bantuan. Wilayah. Ada 2 yang minta bantuan. Di Donbas itu ya. Ya, Donetsk dan Luhansk itu ya. Nah gitu. Jadi 2 wilayah itu kebetulan sudah diakui oleh Rusia 22 Februari 2022 ini ya. Nah, mereka merasa bahwa ketika setelah itu lalu ada tentara atau militer dari Ukraina berada di wilayah 2 republik itu ya, karena Ukraina menganggap itu wilayahnya kan. Memang wilayahnya gitu. Wilayahnya. Itu. Sementara orang-orang dari 2 republik baru itu merasa itu sesuatu yang berbeda, katakanlah kayak agresi seperti itu, sehingga kemudian karena 2 wilayah itu sudah diakui Putin dan menjadi satu semacam perserikatan atau aliansi pertahanan seperti itu, ya ketika ada serangan di salah satu atau 2 wilayah itu ya kemudian Putin merasa itu perlu dibantu gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dari perspektifnya Rusia ini adalah masalah domestik mereka gitu. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan ketika dulu kita mengenal yang namanya Uni Soviet. Ketika Uni Soviet itu terdiri dari beberapa negara yang diakui secara internasional, tapi sebenarnya mereka mengakui Rusia atau Moskow sebagai ibu kotanya, nah gitu. Kremlin sebagai pemerintahnya ya gitu. Jadi itu situasinya hampir sama sebenarnya. Nah sekarang penyebab perangnya apa? Ya, penyebab perangnya adalah ya Ukraina itu sendiri yang sebenarnya menjadi katakanlah benteng terakhir, atau kalau dalam konteks tertentu itu namanya buffer zone gitu ya, daerah penyangga, daerah yang memang menjadi katakanlah the last resort untuk pertahanan Rusia gitu. Sementara bagi NATO sendiri, Ukraina adalah benteng terdepan untuk melawan Rusia kayak gitu. Jadi memang kemudian Ukraina diperebutkan oleh 2 pihak ini. Yang repot adalah bahwa konflik ini sebenarnya kan dalam tanda kutip kan diprovokasi oleh Amerika dan NATO sebenarnya kan itu. Jadi kita di Indonesia mungkin sudah mulai banyak belajar mengenai bagaimana Amerika, bagaimana
Rusia ya, lalu bagaimana Cina gitu. Sehingga kemudian ya kita bisa menilai perilaku masing-masing negara ini secara internasional gitu. Nah, banyak yang menganggap bahwa ini semua adalah provokasi Amerika gitu. Karena Amerika masih mendorong NATO untuk memperluas keanggotaannya, wilayahnya ke timur. Nah itu, sementara itu adalah sesuatu yang tidak dimaui oleh Putin, gitu. Karena memang sejak awal ketika perang dingin sudah selesai, ya kan, lalu kan Uni Soviet hancur, ya tembok Berlin sudah ambruk. Tapi ya NATO masih ada sampai sekarang. Fakta Warsawa bubar. Fakta Warsawa udah selesai kan waktu itu, tapi NATO-nya masih ada. Dan ketika itu ada saya lupa apakah ada perjanjian khusus atau apa antara NATO dan Putin untuk tidak memperluas keanggotaannya ke wilayah timur. Nah itu. Nah, jadi ya sekarang kalau kita melihat wilayah yang menjadi yang menjadi penyangga Putin itu sekarang Belarus. Itu, dan Ukraina, ya kan, dua wilayah besar itu. Nah itu situasinya sebenarnya. Ya. Cukup pelik ya dari berbagai macam perspektif itu, karena dua perspektif ini nggak ketemu gitu loh. Ya nggak ketemu memang. Cuman memang lalu walaupun tidak ketemu sebenarnya hal yang tidak sesuatu yang tidak bisa ditawar oleh Rusia, oleh Putin itu adalah Ukraina tidak boleh masuk NATO. Nah gitu. Mungkin kalau dia masuk Uni Eropa masih boleh lah ya. Kalau Uni Eropa nggak ada masalah. Karena untuk kepentingan kerjasama ekonomi ya. Ya betul. Tapi kalau NATO kan aliansi pertahanan, dan biasanya aliansi pertahanan itu kan selain akan militerisasi, ya ada military build in, military build up, macam-macam itu. Lalu mereka juga akan menambah persenjataan di daerah-daerah NATO itu. Gitu. Nah itu yang tidak dimaui oleh Rusia. Apakah NATO nggak cukup dengan melebarkan keanggotaannya, paling nggak sudah ada di Polandia? Ya yang namanya aliansi ya seperti itu kan. Lalu karena mereka katakanlah kalau dalam hubungan internasional itu ada pendekatan realis itu, pendekatan yang berbasis negara, pendekatan bahwa hubungan internasional itu diatur oleh power, ya. Jadi power itu salah satunya ya wilayah, ya. Semakin luas wilayahnya ya semakin berkuasa negara itu, katakanlah seperti itu. Cuma sekarang ini bukan powernya negara individu, satu negara saja, tapi organisasi regional yang namanya NATO itu. Dan kita tahu bahwa NATO itu walaupun itu ada di Eropa, tapi katakanlah pimpinan natural leadernya itu Amerika. Jauh di sana. Nah itu situasinya. Jauh di barat sana ya. Ya, nah itu yang tidak dimaui oleh Putin sebenarnya. Jadi ketika NATO masih memperluas wilayahnya, nah itu menjadi persoalan. Mas, sesaat sebelum pasukan Rusia datang ke Ukraina, itu kan didahului dengan pidatonya Putin yang panjang itu pidatonya kan. Salah satunya kan menyebut, kita ringkas, kita rangkum bahwa ini adalah bentuk kita tidak pengen ada satu pihak saja yang mengontrol dunia. Kan kira-kira seperti itu yang dikatakan Putin gitu. Dan saya banyak analisis juga bahwa Putin ingin tidak bisa lepas dengan romantisme kebesaran Uni Soviet. Dia pengen dunia ini balance gitu loh. Apa yang dilakukan Putin termasuk itu, Mas, bahwa ini adalah menunjukkan bahwa kamu nggak bisa nih gertak-gertak kita, Rusia nggak bisa digertak-gertak aja deh, kita juga punya kekuatan, kita ingin menunjukkan kekuatan itu, kamu jangan macam-macam. Apakah seperti itu, Mas, salah satu jadi faktor? Ya sebenarnya kalau dalam konteks domestik ya seperti itu. Artinya Putin itu kan muncul setelah luluh lantaknya Uni Soviet.
Ya. Jadi ketika Gorbachev muncul, kemudian ada glasnost perestroika, Ya. negara-negara di wilayah Uni Soviet itu merdeka, ya. Nah, di internal sendiri kan negara yang mewarisi Uni Soviet itu kan Rusia, ya. Nah, Rusia itu sendiri waktu itu dipimpin oleh Boris Yeltsin, ya. Nah, kita tahu Yeltsin itu Barat ya kan ya? pro Barat, tapi ada banyak mismanagement seperti itu, sehingga kemudian Rusia mengalami banyak hal yang situasinya semakin terpuruk itu. Jadi dari negara superpower kemudian menjadi negara yang tidak lagi dianggap gitu. Jadi kalau sebelumnya itu ada bipolar, ada dua kekuatan global yang bersaing, ada Rusia, ada Uni Soviet. Nah, setelah Uni Soviet bubar tidak ada lagi gitu. Nah, Rusia tidak bisa pada saat Yeltsin itu. Nah, Yeltsin itu kan kemudian di sana kan ada Putin ya. Sebagai wakil presiden atau Perdana Menteri awalnya. Perdana Menteri ya, Putin itu. Nah, Putin muncul di situ. Nah, Putin diberi kepercayaan oleh Yeltsin, lalu kemudian setelah itu menggantikan Yeltsin. Di tahun 2000 Nah, itu. ketika Putin muncul itu salah satu yang harus kita ingat adalah Putin berasal dari KGB, ya itu. Nah, yang kemudian ketika Putin muncul, maka ada keinginan dari warga untuk membuat Rusia itu seperti Uni Soviet lagi, ya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi dorongan bagi Putin untuk kemudian membawa Rusia seperti sekarang ini. Jadi kalau kita melihat survei dari Pew Research yang dari Amerika itu memang salah satu ancaman terbesar orang Amerika itu menganggap Rusia menjadi salah satu negara yang mengancam itu secara militer gitu dibandingkan Cina. Kalau Cina secara ekonomi, kalau Rusia secara militer gitu. Nah, kemudian orang juga masih menganggap bahwa Putin telah membawa Rusia itu menjadi negara seperti ini. Sudah menjadi negara yang mulai disegani lagi oleh negara-negara barat, terutama di Eropa gitu. Nah, itu yang kemudian membuat negara-negara lain juga mulai melihat Rusia sebagai kekuatan besar itu. Jadi walaupun tidak seperti Uni Soviet, tapi kekuatan militer dan lain-lain kan masih seperti itu. Nah, kalau kita lalu kaitkan dengan sekarang itu kan Chernobyl itu kan punya Uni Soviet gitu. Ya. Dan pernah ada perjanjian antara Rusia dan Ukraina bahwa untuk pengelolaan Chernobyl ini kan untuk beberapa hal tertentu gitu yang tidak untuk negara sendiri tapi lebih kepada Rusia. Nah itu kan salah satu yang penting antara dua negara ini, dan terkhususnya bagaimana Putin membuat Rusia itu bangkit lagi menjadi superpower global, paling tidak dalam konteks pertahanan militer gitu. Mas, tidak bisa kita lepaskan kenapa Ukraina tidak pengen lagi condong ke timur. Persoalan invasi atau perang ini kan gitu ya. Iya. Kita tidak bisa melepaskan bahwa orang Ukraina udah gak pengen lagi condong ke timur nih, timur nih ke Rusia nih. Karena walaupun secara irisan sejarahnya mereka dan lain-lain ada dalam satu mbah gitu. Ya. Bahkan si Gorbachev itu kan lahirnya di Ukraina. Nah gitu. Orang Ukraina pengen condong ke barat, ke Eropa Barat ya. Itulah kenapa Volodymyr Zelensky menang telak di pemilu terakhir Ukraina. Dia tokoh yang sangat populer, terlepas dia adalah seorang public figure, dan dia punya perspektif bahwa kita harus bawa Ukraina ke barat nih. Termasuk ketika kita tarik mundur lagi awal Soviet bubar di tahun 90, bahwa kita harus jadi negara sudah merdeka nih gitu. Ya. Nah, kekhawatiran Rusia ketika Ukraina lebih condong ke barat, entah itu di bidang militer, terutama militer maupun ekonomi, itu kan cukup tinggi ya. Itu menjadi persoalan besar ya. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar penerimaan negara-negara barat dalam hal ini UE ataupun NATO untuk menerima
si Ukraina ini? Kan kayaknya malu-malu nih Mas, mereka ini. Ya bantu juga, ya bantu-bantu yang ewo-ewo lah ya. Iya. Kecaman-kecaman aja lah ya yang dilakukan. Kalau untuk membantu perang saya kira akan berpikir dua kali ya, gitu. Seperti yang sekarang terjadi kan dalam tanda kutip kan ada semacam upaya untuk melokalisir perang, gitu kan. Perang itu tetap terjadi antara Ukraina dan Rusia saja, itu. NATO tetap membantu, Amerika tetap membantu, tapi kan dalam konteks sanksi ekonomi atau boikot global itu. Boikot global itu dalam pengertian kalau sanksi ekonomi itu bisa berasal dari negara-negara itu, ya. Katakanlah menutup bank-bank Rusia yang berada, cabang-cabang bank Rusia yang ada di negara-negara itu, termasuk Singapura itu juga menutup cabang bank negara Rusia. ASEAN pertama. Nah itu kan yang melakukan sanksi. Nah, itu kan menarik sebenarnya itu. Lalu perusahaan-perusahaan global ya multinasional, McD dan lain-lain dipaksa untuk menutup outlet operasional mereka di Rusia itu ya. Nah, kalau untuk langsung saya kira mereka akan berpikir ulang karena kalau langsung itu akan terjadi perang di wilayah Eropa. Itu akan memicu, pasti akan memicu sana, ya pasti ke sana. Karena kan kalau kita lihat kemarin itu kan beberapa hari yang lalu setelah Putin menyerang Ukraina itu kan lalu pesawat Rusia kan terbang ke dekat atau sudah berada di atas wilayah Finlandia. Nah gitu. Jadi saya kira itu yang akan terjadi lah itu. Makanya kita harus hati-hati dengan si Zelensky karena narasi-narasi Zelensky ini kan bisa memancing perang Eropa. Bahkan kalau tidak hati-hati bisa perang nuklir dan lain-lain gitu. Ya kita juga bisa mengatakan Putin paling bertanggung jawab di sini karena yang melakukan penyerangan gitu. Tapi narasi Zelensky saya kira juga harus kita perhatikan dengan baik gitu kan karena berkali-kali kan mengata-ngatai Eropa NATO kan itu bila mengatakan mau bantu tapi sekarang diserang nggak ada bantuan militer bahkan no fly zone pun juga tidak mau tidak dilakukan itu. Jadi ini kan menarik sebenarnya. Jadi bagaimana Amerika dan NATO itu dalam tanda kutip memanas-manasi Ukraina, Zelensky itu. Tapi ya ketika diserang mereka diam. Itu. Tapi saya kira bukan cuma diam. NATO dan Amerika tetap akan memperhatikan perilaku atau perkembangan operasi militer Rusia di Ukraina. Pasti itu. Hanya kemudian yang menarik adalah 2 minggu perang ini sejak tanggal 24 Februari itu kan sudah terjadi 3 kali pertemuan, 3 kali perundingan kan itu. Dan tampaknya pertama gagal ya. Bisa dipahami lah itu ya awal itu kan yang namanya awal kan belum tentu berhasil dan berakhir dengan delegasi Ukraina dibunuh sendiri. Nah gitu ya. Jadi itu situasi-situasi yang saya kira akan kemungkinan terjadi bisa aja di waktu mendatang gitu kan. Tapi paling tidak dengan perundingan ketiga ini kan Presiden Ukraina kan mulai menurunkan tawarannya kan, menurunkan tuntutannya untuk menjadikan Ukraina anggota NATO itu. Ya. Agak sedikit menyerah kayaknya. Ya saya kira kemarin gitu. Itu konsekuensi dari perang ini kan karena tampaknya juga Putin tidak mau menyelesaikan perang ini secepatnya. Jadi dalam tanda kutip mengulur waktu untuk mengetahui seberapa lama ini Ukraina terutama militer Ukraina mampu bertahan itu. Kalau cepat kan lalu kan bisa kalau berakhir cepat dengan katakanlah kemenangan Rusia kan bisa aja nanti akan muncul yang lain-lain itu. Tapi dengan ini dan yang menarik adalah yang mengajak berunding itu Rusia, Putin yang mengajak awal. Jadi perundingan awal itu diinisiasi oleh Rusia gitu kan. Dengan mengirim delegasinya ke Kumel dan lain-lain gitu kan. Ya itu. Dan Zelensky tidak begitu saja mau, ya wajarlah curiga itu kan. Lalu kemudian mau kan terjadi seperti itu. Jadi paling tidak ya itu yang namanya perundingan lah itu. Paling tidak ada salah satu pihak yang mengurangi tuntutan maksimalnya kan, sementara pihak lain juga
Sementara Putin mau kalau Ukraina mau membicarakan dua negara baru itu yang berada di wilayahnya, nah kayak gitu. Tapi tetap tidak NATO. Nah itu yang terakhir itu posisinya. Artinya boleh kita simpulkan bahwa kekhawatiran dunia bakal terjadi perang global tidak akan terjadi. Kalau perang global saya kira kalau terjadi mungkin ya, tapi untuk sampai ke sana pasti ada proses-proses tertentu. Jangan lupa bahwa walaupun katakanlah sanksi ekonomi itu juga bentuk dari diplomasi negara-negara, upaya-upaya diplomasi, upaya negara-negara Barat, pimpinan Amerika untuk bernegosiasi dengan Putin. Siapa tahu dengan sanksi ekonomi ini Putin lalu mengurangi serangannya atau menghentikan serangannya. Ya, tapi kan kita lihat sendiri Putin tidak semudah itu dilawan gitu kan. Nah, harus diingat bahwa Putin itu sudah memerintah sejak tahun 2000 itu. Di mana waktu itu? Dan diperpanjang sampai. Ya, waktu itu Biden di mana? Sedang apa? Ya, si Macron sedang apa? Presiden yang Prancis ya. Si Zelensky waktu itu sedang jadi apa? Ngapain? Putin sudah jadi presiden waktu itu. Jadi sudah jadi pimpinan dan menteri atau presiden waktu itu. Jadi Putin punya pengalaman untuk tahu. Kalau saya bukan fansnya Putin, bukan gitu ya. Tapi kalau kita memperhatikan video-videonya Putin itu ketika bertemu dengan pimpinan NATO ya, katakanlah kanselir Jerman Barat, lalu Macron, lalu yang lain-lain itu kan dalam diskusi, dalam pertemuan bersama mereka, lalu ada wartawan banyak di depan mereka. Ternyata Putin tidak anti wartawan pula. Itu ya, Putin bisa menjawab banyak dan referensi sejarah itu sangat kuat dia. Itu artinya ya karena pengalaman dia jadi presiden lama dan akan jadi presiden sampai tahun 36 toh. Ya. Nah gitu. Nah jadi Biden dan lain-lain akan punya kalkulasi tertentu ya. Putin juga akan punya pertimbangan tertentu untuk membuat ini tidak jadi perang global gitu. Saya kira terlalu jauh mungkin ya, terlalu mahal ya. Terlalu mahal ya, saya kira tidak sampai akan ke sana. Hanya kemudian yang sekarang kita perlu pertanyakan adalah ketika Ukraina dan Rusia sudah berunding 3 kali, lalu kita akan belum tahu ini bagaimana kelanjutannya. Saya tidak tahu persis apakah karena yang bertemu kan bukan Putin dan Zelensky langsung nih, ya kan. Tapi ada kecenderungan bahwa Zelensky mau untuk tidak lagi menuntut menjadi negara anggota NATO kan. Sementara Putin mau 2 negara yang diakuinya itu untuk dibicarakan ulang gitu kan, mau itu. Artinya kan udah mulai ada titik temu itu di antara mereka. Yang penting yang tidak bisa ditawar adalah tidak jadi anggota NATO. Nah gitu kan. Nah, yang menjadi menarik adalah kemudian sampai kapan sanksi ekonomi ini akan berlangsung. Sementara 2 negara sudah di meja perundingan, sudah ada beberapa hasil dari perundingan itu ya. Walaupun kita belum bisa menyatakan bahwa perundingan itu akan sama sekali menghentikan perang, serangan Rusia ke Ukraina, tapi sanksi ekonomi itu akan sampai kapan? Satu itu. Kedua, ketika negara-negara Asia Tenggara dan NATO itu memberikan sanksi ekonomi, negara-negara pendukung Ukraina itu memberikan sanksi ekonomi, ya, Rusia pun juga membalas sekarang. Itu negara Jerman itu harga gas sudah naik berlipat-lipat. Pasokan di stop ya. Pasokan di stop ya. Entah di stop atau di pelan-pelankan itu kan, alirannya dipelankan itu kan ya repot itu. Sementara ya ini sekarang sudah bulan Maret, sudah tidak terlalu dingin ya. Kebetulannya di situ kan. Kebetulannya konon gitu ya, tapi kan kebutuhan gas kan tidak cuma untuk musim dingin ya, itu untuk di rumah tangga kan gas juga. Bensin sudah naik juga gitu. Jadi sampai kapan sanksi ekonomi itu akan berlangsung? Itu. Mas, tetap tujuan akhir Putin adalah menggantikan rezim di Ukraina yang lebih pro Timur, lebih pro Kremlin daripada pro Barat. Apakah seperti itu? Itu yang akan menjadi tujuan akhir dari perang ini?
perkembangan terakhir belum tahu ya, belum tentu seperti itu ya. Kalau dari awal penyebab perangnya kan lalu target dari perang itu kan Zelensky kan ditangkap atau lalu diganti lah gitu kan. Tapi kalau perkembangan sekarang kita belum tahu apakah seperti itu saja atau apakah tetap seperti itu atau yang penting Ukraina tidak masuk NATO. Oke. Dan Zelensky tetap bisa seperti itu. Nah, itu. Oke, Mas. Gitu. Lalu jauh di selatan di tempat kita sekarang ini. Oh ya. Apa dampak yang akan paling terasa dari perang yang ada di Ukraina sana? Ya, sebenarnya kalau dampak itu tidak terlalu tidak langsung ya, dampaknya tidak langsung dalam pengertian begini. Perang itu jauh di sana, ya, Ukraina dan Rusia ada di sana. Dampak langsungnya tidak ada, yang ada dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung dalam pengertian kalau perang itu berkepanjangan, ya, protracted war itu berkepanjangan. Nah itu akan seperti tadi saya sampaikan, ketika perang itu berkepanjangan atau tidak, sanksi ekonominya itu akan sampai kapan? Ya kan? Sanksi ekonomi dan balasan dari Rusia itu akan sampai kapan? Nah, gitu. Selama itu masih terjadi ya akan repot. Jadi Rusia ini sekarang adalah negara yang paling banyak memperoleh sanksi ekonomi sekarang ini, ya. Nah kita akan melihat sejauh mana daya tahan Putin masyarakat Rusia seperti itu kan. Kita melihat di berita-berita kemarin itu beberapa warga Rusia pergi ke Finlandia gitu ya untuk ya dalam tanda kutip bukan menyelamatkan diri, bukan, tapi antisipasi jika ada hal-hal yang tidak diduga di Moskow itu. Nah mereka lalu ke Finlandia walaupun juga kalau secara jumlah atau persentase ya sedikit ya, nah gitu. Nah yang kita ingin tahu itu adalah sejauh mana Rusia mampu bertahan itu. Tapi saya kira Rusia itu kan sudah lama kan memang berkali-kali dapat sanksi ekonomi dari Amerika maupun NATO ya sekutunya itu. Saya kira masih bisa lah bertahan walaupun kita tidak tahu sampai kapan ya. Ingat kita juga di ASEAN di dekat kita ini juga ada Myanmar. Myanmar itu juga disanksi ya aset-aset petinggi militernya dibekukan oleh Amerika. Kalau terjadi kudeta kemarin ya? Ya itu nyatanya juga masih bisa bertahan 1 tahun ini sampai 1 tahun ini kan. Saya kira Rusia punya kemampuan lebih dari itu. Bukannya untuk memuji atau apa, bukan, tapi mereka punya kemampuan untuk bertahan untuk tidak terlalu tergantung dengan negara-negara barat. Saya kira ini yang perlu kita cek lagi sejauh mana globalisasi ekonomi itu kemudian membuat negara-negara seperti Rusia itu menjadi saling tergantung dengan negara-negara lain. Karena dengan saling tergantung itu ketika kemudian katakanlah tombolnya diputus itu menjadi tergantung enggak, nah gitu. Nah kita belum tahu ini dalam tanda kutip dalam konteks ekonomi itu menjadi satu eksperimen tersendiri ya. Walaupun memang prediksinya ya pasti akan berpengaruh ya, nyatanya juga Jerman juga berpengaruh gitu. Nah di kita ini menariknya adalah seperti yang berita-berita sebelumnya kita punya impor gandum dan lain-lain toh itu. Cuman kan saya kira kalau kita ini kan kalau gandum itu kan bukan makanan pokok ya. Pokok bagi mahasiswa, Mas. Mahasiswa ya gitu kan. Di burjo. Ya burjonya mungkin lebih mahal ya. Lebih mahal. Tapi ya mahasiswanya enggak ada. Oh iya. Ya, mahasiswanya kan enggak ada di kampus gitu. Enggak di kampus ya. Mahasiswanya masih di rumah gitu ya. Jadi mahasiswa masih lebih banyak makan nasi lah gitu ya. Iya. Saya kira kalaupun ada yang mengaitkan dengan minyak goreng tidak relevan lah gitu ya. Bukan dari sana ya itu. Artinya enggak signifikan pengaruh yang akan kita rasakan
Dalam pandangan saya selama perang itu tidak berkepanjangan tidak akan berpengaruh ya. Tapi kalau Akan beda cerita kalau ini panjang. kalau ini berkepanjangan, panjang katakanlah lebih dari, saya tidak tahu apakah lebih dari 1 bulan, ini sudah 2 minggu. Udah 2 minggu ini. Udah sebulan lebih, nah itu mungkin kita perlu memprediksi ulang itu. Mas Lidro, terakhir nih. Kemungkinan adakah di satu titik ketika perang ini berkepanjangan, Amerika atau NATO atau negara barat terpancing untuk turun ke Palagan? Ketika berpanjangan nih, kita konteksnya kita panjang nih. Dan perang ini kan ada di teras peradaban dunia. Orang-orang kan bilangnya gitu. Kalau selama ini konflik bersenjata itu ada di pawon, ada di belakang, ada di negara Timur Tengah, di Afrika, di Asia. Ini ada di teras yang banyak wartawan media barat menyebut bahwa ini terjadi di tempat peradaban yang maju begitu katanya. Ini akan kepancing nggak ketika perang ini panjang nanti? Ya kemungkinan itu ada lah ya. Kalau untuk menyatakan tidak sama sekali ya naif tidak bisa ya, terlalu naif ya itu. Apalagi tadi sudah saya sampaikan di sini atau di luar tadi ya. Kemarin itu ada tentara Inggris yang kemudian dikhawatirkan berangkat ke Ukraina. Tentara partikelir. Tentara, tapi dia berangkat ke Ukraina secara individu. Nah gitu kan. Nah, sponsor state. Ya kita tidak tahu ya, state sponsor nggak tahu ya. Tapi Inggris menyatakan, memberitakan itu ada kemungkinan dia tidak datang ke kantor atau markas militer, mungkin berlibur ke Ukraina. Militer berlibur ke Ukraina itu kan juga itu kan dipertanyakan itu. Sementara sebelumnya itu imported militias itu datang dari Kanada dan negara-negara lain gitu. Nah, saya kira itu yang kemudian menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh Ukraina, walaupun dan Rusia ya. Kita tahu bahwa Rusia itu pada beberapa kejadian peristiwa internasional itu tidak menggunakan tentara sendiri kan. Itu namanya Wagner Group atau apa itu ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah bahwa ini orang-orang ini yang punya kemampuan militer ini adalah dalam tanda kutip proksi negara barat gitu atau Amerika gitu kan. Nah, walaupun mereka menyatakan diri sebagai individu yang membantu Ukraina, tapi ya jangan-jangan mereka di situ kan lalu melapor ke militer Ukraina, ya mereka kemudian menggunakan senjata yang ada itu. Karena kan seperti kita ketahui negara-negara NATO dan lain-lain itu kan memberikan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan militer, bukan tentara, bukan bantuan militer ya itu kan. Jadi ada banyak pasokan di sana, cuman mungkin Ukraina tidak tahu ini yang mau pakai siapa, yang punya keahlian untuk menggunakan ini siapa kan kita nggak tahu ya. Nah yang dikhawatirkan itu saya kira ya, termasuk di pihak lain adalah ketika ini semua sedang berlangsung, Putin juga kemudian meminta kelompok-kelompok militer swasta, nah itu private military companies untuk ke Ukraina atas nama Rusia. Nah, itu yang kita tidak tahu kalau seperti itu. Tapi dalam konteks negara-negara, saya kira kok ini ya kemungkinan itu kecil ya. Ya, karena memang ini sekarang kita melihat bahwa peperangan itu terjadi antara orang-orang kulit putih gitu kan. Betul. Dan itu terjadi di Eropa, bukan di Afrika, bukan di Timur Tengah. Teras dunia. Ya, katanya di teras gitu dunia, katanya. Ya itu. Tapi ya yang seperti kita lihat sendiri, kalau ya saya kurang tahu ya bagaimana itu. Tapi kita di Indonesia kan bisa melihatnya dengan jelas kan, siapa melakukan apa gitu. Ya walaupun ada kecenderungan bahwa orang Indonesia atau netizen khususnya itu kan membela Rusia kan, ada kecenderungan seperti itu. Ada berbagai macam narasi yang dibangun lah kalau ya, faktornya banyak gitu. Faktornya banyak. Apakah itu emang dia sendiri atau sekedar retweet kan bisa kan?
Kalau dia nge-tweet itu masih bisa oke lah, bisa dicek lagi ya. Tapi kalau retweet itu kan sekedar ini kan menambah popularitas akunnya kan bisa itu. Ya. Oke Mas Ludro, kita berharap bahwa apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia segera berakhir. Walaupun kita sepakat bahwa apa yang dilakukan Rusia tetap melanggar hukum internasional. Tetap melanggar hukum Karena internasional dia gitu. Ya. melakukan penyerangan kepada negara yang berdaulat. Itu harus Ya, kita sepakati. nah, itu itu juga kita harus itu, highlight. Tapi berbagai macam narasi yang berkelindan nih. Ya. Itu kita yang masih debatable, banyak bisa diperdebatkan. Masih ya kita berharap secepatnya selesai lah. Cepatnya selesai Ya, karena berakhir ya, itu. bagaimanapun juga perang yang paling terdampak adalah rakyat sipil, Ya, rakyat sipil itu, ya. Termasuk orang Indonesia. termasuk orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia yang ada di Ukraina dan di Rusia kan. Ya, Itu. Mereka nggak tahu itu. Kita mahasiswa kita kan repot sekarang. betul. Ya, saya nggak tahu kalau diplomat ya. Kalau mahasiswa kita, kalau mereka pegang kartu yang dikeluarkan oleh bank Rusia kan, Nggak bisa ambil duit ya? nah gitu. Ketika dikirimin dari Indonesia kan, mereka dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, dikirim ke sana, nggak tahu. Kalau kartunya keluaran dari Indonesia mungkin bisa, tapi kalau keluaran bank Rusia kita nggak tahu itu. Iya. Oke Mas Ludro. Oke. Sekali lagi terima kasih atas Terima waktunya. kasih Sudah waktunya. menyempatkan Terima diri kasih. datang ke studio kita untuk ngobrol terkait persoalan yang terjadi di belahan bumi utara sana. Ya. Walaupun jauh, Jauh, tapi ya. ini menjadi salah satu paradigma keilmuan Mas Ludro di Iya. hubungan internasional UPN. Betul sekali. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga, sukses. Ya. Ya teman-teman, begitu obrolan singkat dan padat bersama Mas Ludiro dari HI UPN. Ketemu lagi bersama saya di Bincang Redaksi Tribun Jogja pekan depan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.